Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para sahabatku semua. Seperti biasa, saya hanya langsung saja bergerak, langsung aja bercerita tentang video kali ini. Saya akan bercerita tentang UU perampasan aset bagi para koruptor itu sampai dengan sekarang belum disahkan. Terkesan masih terjadi tarik ulur seperti kolor yang molor. Terus ditarik ulur, tidak jadi terus. Alasannya sebenarnya hanya sangat-sangat sederhana. Perampasan aset ini dikhawatirkan kenapa itu DPR dan juga sepertinya pemerintahan juga tidak serius untuk mengetuk palu untuk mengesahkan UU perampasan aset ini. Tapi beredar kekhawatiran yang sangat tidak masuk akal sebenarnya. Karena apabila ini kekhawatirannya seperti ini, apabila UU perampasan aset ini diketuk palu dan disahkan, dikhawatirkan akan ada aparat-aparat yang nakal untuk memanfaatkan para pejabat-pejabat yang terindikasi korupsi untuk dijadikan ATM perjalanan. Jadi kasusnya tidak diangkat, tapi dia terus ditakut-takuti bahwa akan diangkat dengan catatan dia menyetorkan uang sekian agar kasus korupsinya tidak diangkat. Jadi intinya adalah kenapa UU perampasan aset ini baik DPR RI yang dipimpin oleh Puan Maharani itu kenapa tidak mau mengetuk palunya? Sebenarnya bukan takut aparat menyalahgunakannya. Toh selama ini apa yang di Indonesia ini yang tidak disalahgunakan? Semua disalahgunakan. Yang penting seharusnya ada UU perampasan aset ini diketuk palu saja, dilaksanakan saja. Dan mengenai ada aparat yang menyalahgunakan ketentuan ini untuk memeras para pejabat yang terindikasi atau tercium ada korupsi pada dirinya atau pada kelompoknya, ini harus segera ditangkap aparatnya. Gitu. Artinya penegakan hukum yang benar-benar serius, benar-benar penegakan hukum yang ditegakkan. Kita tidak khawatir aparat-aparat yang nakal itu akan bermain-main. Toh selama ini bukan cuma aparat, toh semua orang bermain untuk mencari rezekinya masing-masing dengan cara tidak halal juga banyak kok. Seperti salah satu contohnya lah, itu yang namanya Kepolisian Republik Indonesia itu saat ini sedang diberlakukan, berusaha untuk diluncurkan ada reformasi Polri yang gunanya adalah agar Polri itu netral, tidak ikut berpolitik dan tidak ikut cawe-cawe dalam perpolitikan di Indonesia dan tidak menjadi kaki tangannya daripada para penguasa. Tapi kenyataannya toh aparat yang nakal itu Polri digunakan oleh presiden, karena Polri itu bertanggung jawab langsung kepada presiden. Jadi istilah katanya adalah bahwa mati hidupnya kepolisian itu tergantung kepada presidennya, dan tugas kepolisian itu tergantung daripada presiden. Karena apapun yang dilakukan polisi harus dilaporkan kepada presiden, dan presiden yang curang dia akan menggunakan kepolisian untuk mempertahankan kekuasaannya, untuk menggebuk musuh-musuh politiknya, untuk memperkarakan apa yang sedang menyinggung kepada keluarganya, dan dia menggunakan hukum, yaitu polisi digunakan sebagai alat penggebuk bagi pada presiden yang juga menyalahgunakan wewenangnya sebagai presiden, karena dia merasa punya ada satu alat pukul bagi masyarakat, yaitu kepolisian yang bertanggung jawab kepada presiden secara langsung. Dan mudah-mudahan melalui reformasi Polri ini, presiden dan rakyat Indonesia akan mengembalikan fungsi Polri sebagaimana layaknya, yaitu melayani dan mengayomi masyarakat, tidak menjadi alat gebuk bagi presiden yang sedang berkuasa pada saat ini ataupun pada saat yang lalu setelah menjadi suatu pengalaman kita bersama. Dan pejabat nakal itu sampai kapanpun bangsa Indonesia ini sepertinya tidak akan hilang. Dia akan selalu ada, karena mungkin kita tidak bisa membersihkan otaknya atau tabiatnya yang memang suka curang, yang memang suka maling dan sebagainya. Tapi jangan, karena kekhawatiran kita akan UU perampasan aset kepada para koruptor ini
Jangan sampai tidak diketuk palu hanya karena kekhawatiran akan disalahgunakan oleh aparat untuk memeras para pejabat. Jangan hanya karena itu. Yang penting disahkan saja dulu dan kita awasi secara bersama-sama. Tuh, sudah banyak undang-undang yang lalu-lalu juga. Toh aman-aman saja diketuk palu, tapi tetap saja selama perjalanannya pasti saja ada aparat-aparat yang menggunakannya untuk kepentingan pribadinya, untuk kepentingan golongannya, maupun untuk kepentingan institusinya. Dan itu watak Indonesia yang tidak bisa dipungkiri, bahwa kita orang Indonesia suka merekayasa dan suka mengada-ngada dan suka menggunting dalam lipatan demi keuntungan pribadinya. Dan kita harus meningkatkan kewaspadaan dan juga kita harus meningkatkan watching kita kepada setiap aparat negara yang sedang melaksanakan tugasnya. Jadi problema kenapa RUU perampasan aset bagi para koruptor ini, bagi para penyelenggara negara dan lain sebagainya tidak pernah sampai dengan hari ini belum diketuk palu, belum pernah disahkan, hanya karena kekhawatiran disalahgunakan oleh aparat untuk disalahgunakan oleh aparat yang nakal untuk memeras para pejabat. Itu suatu alasan yang nonsens, yang tidak masuk akal. Jangan-jangan dikhawatirkan memang semua aparat, memang semua pejabat memang melakukan kekorupsian, memang korupsi sehingga dia takut dijadikan ATM berjalan oleh para aparat. Kita tidak tahu apakah memang aparat ini memang sudah bersiap-siap untuk menggunakan UU ini untuk memeras para pejabatnya. Daripada pejabat masuk penjara, lebih baik diajak diskusi, dia ajak kong kali kong agar bisa memberikan sesuatu kepada mereka. Dan apa kemungkinan lain juga bisa jadi jangan-jangan para pejabat yang saat ini sedang berkuasa dan sebagainya memang melakukan korupsi sehingga dia takut untuk mengesahkan undang-undang perampasan aset ini, dan ini menjadi berkelindan yang tidak ada ujung-ujungnya. Jadi menurut analisa saya, kita sahkan saja dulu RUU perampasan aset ini sehingga kita akan mengetahui siapa yang bermain di belakangnya, baik aparat maupun pejabat yang memang benar korupsi, perlu diusut secara tuntas. Apakah perlu dimiskinkan? Saya kira pemiskinan itu tidak perlu dilakukan oleh para aparat negara, tetapi cukup jumlah yang dia korupsi diambil menjadi milik negara dan yang melakukan korupsinya itu dipenjarakan. Jangan semuanya diambil, karena disesuaikan dengan apa yang dia lakukan, apa yang dia maling daripada keuangan negara itu, seberapa besar yang dia paling, itu saja yang dikembalikan, plus dengan kompensasi lainnya, dan yang melakukan korupsinya dimasukkan penjara. Jangan bermain seperti anak kecil, ketangkap korupsi, uangnya dikembalikan, kemudian yang melakukan korupsinya dibebaskan sebegitu saja. Tidak seperti itu. Sebenarnya itulah menjadi Indonesia menjadi ladang korupsi yang sangat subur bagi para koruptor. Kenapa? Ketika sudah dinyatakan dia koruptor, dia maling duit negara, tertangkap, begitu sudah dikembalikan, dibiarkan saja seperti itu. Seperti apa yang pernah terucap oleh Pak Prabowo di awal-awal pemerintahannya itu, ya kalau Anda korupsi, kembalikan sajalah kepada negara. Baik secara diam-diam maupun secara terang. Kalau secara diam-diam bisa kita bantu kok. Nah, kalau memang seperti itu solusinya, ya tidak akan selesai korupsi di Indonesia ini. Yang korupsi, uangnya kembalikan, mungkin 2 kali lipat, dan yang melakukannya di penjara. Jangan dibebaskan. Jangan sekedar uang negara sudah dikembalikan terus dia dibebaskan. Toh akan maling lagi. Toh yang lain-lain akan mencontoh. Oh ternyata korupsi di Indonesia aman-aman saja. Makanya sampai dengan hari ini RUU perampasan aset bagi para koruptor tidak pernah terjadi atau belum dilakukan, dengan asumsi kita bahwa jangan-jangan para pejabat ketakutan bahwa itu akan mengikat diri, akan menangkap diri mereka sendiri. Jangan-jangan para aparat pun sudah bersiap-siap, yang benar-benar merasa bersih akan bersiap-siap dia akan menangkap para koruptor itu, atau dengan cara kong kali kong agar pejabat aman dan dia mendapat uang-uang todongan sebagai kompensasi para pejabat tidak ditangkap karena korupsinya. Hanya
meminta bagian daripada hasil korupsinya kepada aparat-aparat yang nakal. Tentunya pejabat Indonesia, aparat Indonesia toh tidak nakal semuanya, pasti masih ada yang bersihnya. Meskipun jumlah yang bersih, jumlah yang murni, jumlah yang tulus hatinya memimpin negeri ini, membawa negeri ini ke arah yang lebih bagus, presentasinya sangat-sangat sedikit sekali atau sangat miris sekali. Kita mengharapkan Indonesia bisa ke depan lebih bagus lagi. Karena apa? Toh semua kembali kepada niat suci daripada mereka yang sepertinya ingin memimpin negeri ini, inginnya mengatur negeri ini. Aturlah dengan keikhlasan yang tinggi bahwa Indonesia ini milik bersama, bukan milikmu saja. Segera sahkan RUU perampasan aset bagi para koruptor, baik koruptor itu adalah aparat, pejabat maupun masyarakat biasa yang mengkorupsi duit-duit negara. Semoga bermanfaat video singkat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.